Presiden Prabowo Subianto mengklaim strategi pemerintahannya berada di jalur yang benar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka kemiskinan di Indonesia menyusut dan pertumbuhan ekonomi nasional melesat. Ya, namun benarkah demikian pemirsa? Bagaimana pemerintah menanggapi fenomena rombongan jarang beli atau rojali dan rombongan hanya nanya atau rohana yang merebak di pusat-pusat perbelanjaan akhir-akhir ini? Presiden Prabowo Subianto sedang berbangga dengan kinerja ekonomi kabinetnya. Di tengah gembar-gembor ekonomi lesu, daya beli melemah dan hantaman badai PHK. Toh pertumbuhan ekonomi nasional justru kian kinclong. Tak hanya itu, di luar prediksi, angka kemiskinan dan pengangguran juga turun. Prabowo menyebutkan angka kemiskinan absolut berhasil ditekan. Jadi, langkahnya sudah berada di jalur yang benar. Capaian ini menurut Presiden menggugurkan semua spekulasi bila masa depan Indonesia gelap. Saya merasa saudara-saudara sudah bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Dalam waktu yang masih singkat, banyak sekali yang telah kita capai. Strategi yang sudah saya canangkan ternyata mulai terasa dan terlihat bahwa strategi kita benar, kita berada di arah yang benar, kita berada di azimut kompas yang benar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2025 sebesar 5,12%. Sebelumnya, BPS juga merilis jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2025 turun 0,2 juta orang dibandingkan September 2024. Angka ini menjadi yang terendah dalam 2 dekade terakhir. Angka ini pun jauh melampaui prediksi para pakar di tengah melemahnya daya beli masyarakat, tekanan dunia usaha, dan ketidakpastian ekonomi global. Nah, kalau bagi kami pemerintah, fenomena itu menjadi semacam pengingat ya, bahwa masih ada kelompok saudara-saudara kita yang memang kita masih harus bekerja terus itu, mendorong pertumbuhan ekonomi kita lebih optimal lagi, mendorong investasi kita lebih optimal lagi, mengurangi kebocoran-kebocoran sebagaimana yang Bapak Presiden sering sampaikan tuh di segala sektor, di segala lini. Terjadinya pelambatan daya beli masyarakat itu sebenarnya tercermin juga ya dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga, misalnya dari data yang baru dirilis oleh BPS, itu pertumbuhan konsumsi rumah tangganya tetap tidak mencapai angka 5%. Jadi meskipun ekonominya tumbuh 5,12% secara tahunan, tapi konsumsi rumah tangga itu teridentifikasi masih lemah. Dan ini salah satu yang menyebabkan masyarakat akhirnya ke pusat perbelanjaan misalnya menjadi rojali, rohana. Dia hanya melihat-lihat saja tanpa membeli barang sekunder dan barang tersier. Karena memang daya belinya rendah. Dan porsi masyarakat dari total pendapatan itu lebih banyak untuk membayar cicilan, pinjaman, itu semakin besar. Jadi uang yang bisa ditabung juga semakin kecil. Data pertumbuhan ekonomi BPS ini memang berada di atas proyeksi banyak analis. BPS mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang kinerja seluruh lapangan usaha yang tumbuh positif, khususnya yang berkontribusi besar terhadap pendapatan domestik bruto, seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.947 triliun, atas dasar harga konstan sebesar
Rp3.396,3 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 2025 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 4,04%. Pertumbuhan positif ini pun kini memunculkan debat kusir. Bukankah tengah ada tren rojali alias rombongan jarang beli dan rohana atau rombongan hanya nanya? Ataukah rojali dan rohana itu hanya isapan jempol kelompok yang hanya bermodal katanya? Daripada masyarakat ini terlihat shifting belanjanya lari ke belanja online. Kita lihat transaksi retail online ini baru dirilis oleh BPS. Tahun kemarin tidak di-track, tapi tahun ini sudah mulai di-track. Retail dan marketplace tumbuhnya kuartal to kuartal adalah 7,55%. Kemudian yang shift ke online, salah satu contoh yang tumbuhnya tinggi adalah personal care dan kosmetik, itu naik mendekati 17%. Ini menunjukkan bahwa terkait dengan isu rohana dan rojali ini isu yang ditiup-tiup. Jadi faktanya berbeda. Kalaupun mereka konsumsinya dengan utang. Ini yang membuat sebenarnya secara struktur ekonomi rapuh dan akhirnya merugikan pelaku usaha, misalnya di pusat perbelanjaan. Kalau lebih banyak yang hanya nongkrong, hanya beli misalnya makanan minuman tanpa membeli barang-barang fashion ataupun barang elektronik, maka ini menjadi pertanda yang kurang begitu bagus terhadap omset dari pelaku usaha dan akan memicu terjadinya pemangkasan tenaga kerja, akan melakukan efisiensi di berbagai sisi. Jadi memang harus ditangani segera ya oleh berbagai stimulus ekonomi dari pemerintah untuk mendorong dari sisi sektor realnya terus bergerak. Pemerintah kini diwanti-wanti agar tak terlena dengan angka. Sebab bila salah langkah, bukan hanya kebijakan yang menjadi tidak efektif, tapi bisa memperburuk keadaan lantaran mengabaikan gejala-gejala real di lapangan. Sejak awal kami sudah mengingatkan di forum resmi kepada BPS. Kita meminta kepada BPS jangan kemudian memberikan angka-angka statistik hasil Susenas itu berdasarkan pesanan. Misalnya pesanan karena kita ingin performanya baik. Lalu kita harus menyatakan ada angka kemiskinan turun, masyarakat miskinnya turun, kemudian Gini rasio turun dan yang lain sebagainya. Kita juga menekankan bahwa validitas dari BPS ini, hasil survei BPS, Susenas BPS ini harus bisa menjadi pegangan bagi pengambil kebijakan. Maka tidak boleh main-main. Fenomena rojali dan rohana yang merebak di pusat-pusat perbelanjaan sejatinya adalah alarm bahwa telah terjadi pelemahan daya beli. Meski dalam angka kemiskinan diklaim menyusut dan pertumbuhan ekonomi nasional melesat.